Si Wong Banten kudu ngagagurat tapak leluhur. Aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah malah kaprah, wong bener ora lumrah. Sok, ada yang udah beres nanti disambung. Karena kalau nyiapin kayak gitu kayak di sekolah. ada kurikulumnya agak lama, nggak selesai gitu. Ada yang udah kelar? Banjir ilmu Sam. Banjir ilmu aja sampai udan guru banjir ilmu, uang salah malah kaprah, uang bener ora lumrah. Uang bener ora lumrah. Artinya kayak gini. Wong Banten kudu ngagagurat tapak leluhur. Wong Banten kudu ngagagurat. Kalau kudu itu artinya apa? Wajib. Kalau dalam Islam kudu itu artinya wajib. Ngagagurat itu mencari, meneliti, mengkaji, ngagugu. Makanya kenapa kemudian ada istilah guru itu ngagugu, mengikuti, mencari. Wong Banten kudu ngagagurat tapak leluhur. Kalau tapak leluhur pasti peristiwa-peristiwa orang-orang terdahulu sebelum kita. Nah, aja sampai udan guru banjir ilmu. Jangan sampai kita menghadirkan guru dari berbagai disiplin ilmu kita pelajari, akan tetapi orang berbuat salah semakin merajalela, sementara orang yang berbuat baik semakin tidak terlihat. Informasi ini tahun 1620. Tahun 1620 itu sudah kebayang Sultan Abdul Mafakhir bahwa nanti di suatu saat orang berbuat baik itu semakin tidak terlihat, sementara orang berbuat buruk semakin merajalela. Dan hari ini banyak. Hari ini udah terlihat seperti apa ilmuwan ini itu segala macam, tapi menurut baiknya hanya menurut dirinya sendiri. Logika bermain tapi nggak punya etika dan estetika. Ini akhirnya itu menjadi menjadi bumerang. Punya ilmu tapi nggak punya kecerdasan sosial, punya ilmu tapi nggak punya norma agama yang dipakai. Akhirnya banyak orang yang mengklaim bahwa ketika ilmunya mapan dianggap akan menentukan segalanya, sehingga orang berbuat baik semakin tidak terlihat, atau orang yang berbuat buruk semakin merajalela. Nah, itu wasiat Abdul Mafakhir tahun 1620. Jadi karena orang Banten kan semua kan, ya semua orang Banten kan. Iya. Pantang. Kudu ngagagurat. Nah, punya kewajiban untuk melacak peristiwa terdahulu. Apa yang harus dilacak? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apa yang harus dilacak? Sekarang di nasional, di Republik sudah ada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu ada 11 unsur. Di samping cagar budaya, pengetahuan tradisional, manuskrip, seni, terus teknologi tradisional, terus olahraga tradisional, terus permainan rakyat, terus semuanya ada 11. Kita ambil 3 aja yang biasa ada di masyarakat, dan di lingkungan kita semuanya ada. Ini yang belum dieksplor untuk dimunculkan kembali. Kenapa saya tadi ngomong mata rantai banyak yang terputus? Kenapa saya tadi bicara pohon asem, bicara twista? Itu ada pengetahuan tradisional di sana, ada teknologi tradisional di sana yang belum terungkap menjadi satu kajian yang menjadi layak dikonsumsi oleh masyarakat hari ini.
tahun kemarin saya diminta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengisi kurikulum karena 2020-2021 nanti yang masih SMA semuanya, SMA ada yang kuliah. Kalau yang masih SMA, SMK sampai ke SD, mulai dari 2021 itu semua muatan lokal harus berbasis kearifan lokal. Semua materi pendidikan pelajaran di sekolah itu berbasis kearifan lokal. Sampelnya ilmu kimia, sampelnya kearifan lokal. Ilmu fisika, sampelnya kearifan lokal. Ilmu apapun itu sampelnya kearifan lokal. Karena dianggap kita selama ini itu selalu merujuk pada materi. Itu di Jawa. Ilmu teknologinya itu belajar dari tanah, dari Nusantara. Mereka mengembangkan dari ide awal seperti ini, mereka dikembangkan secara halus sehingga menjadi industri yang masif, kemudian diserahkan ke kita kembali. Kita punya dasarnya, tapi kita tidak pernah mengembangkan dasar itu. Itu dari pengetahuan tradisional. Kemudian ini secara umum aja dulu, karena nanti tanya jawabnya baru aplikasi yang ada di masyarakat sekitar. Di masyarakat sekitar kita ada apa? Ya, itu buat tanya jawabnya. Bisa untuk nanti akan saya jelaskan dari mulai kenapa di sini ada kampung Paguyutan, ada kampung Kaibon, ada kampung ini, kampung itu, segala macam. Bahkan juga di sini banyak, karena saya udah melacak peta-peta kunonya. Di sini dulu banyak kuburan Cina, ada kelenteng, ada ini, mana peternakan babi, segala macamnya itu ada. Itu ada informasi yang khusus lokal. Ini informasi nasionalnya dulu. Karena tetap saya selalu bilang dari daerah untuk nasional, dari daerah untuk dunia. Dari Banten untuk Indonesia, dari Banten untuk dunia. Kenapa saya bicara dari Banten untuk Indonesia, dari Banten untuk dunia? Karena Banten memiliki semuanya. Tinggal kita mampu nggak mengembangkan itu, membangkitkan itu. Lewat mana? Lewat kajian sejarah. Karena Banten dulu itu sebagai pusat peradaban dunia. Banten itu sebagai pusat peradaban dunia dari abad ke-17 sampai abad 18. Apa buktinya? Buktinya kenapa ada Pontang dan kenapa ada Tirtayasa. Ya, kenapa ada Pontang dan ada Tirtayasa. Kenapa ada irigasi? Kenapa ada industri pertama di dunia secara masif? Itu industri pertanian itu di Banten. Pontang ini industri pertanian tebu, pertanian kelapa, pertanian lada, tergantung kebutuhan Eropa. Ini industri yang masif. Dulu di Eropa nggak ada industri. Pabrik gula, pabrik ini juga walaupun di sana ada, kecuali Cina. Tapi untuk kebutuhan ekspor itu Banten yang menyuplai. Kalau nggak ini percaya silakan bisa googling. Ini bagi-bagi ilmu aja, bisa googling, ketik Bantam. Ya. Untuk kata kunci di Google Book ketik Bantam, ambil angka tahun 1600 sekian atau 1700-an. Itu masih bisa bisa di-download, sebagian buku-buku itu masih bisa di-download. Bahasanya bahasa Inggris, bahasa Eropa, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Jerman. Sini nggak ada bahasanya. Itu bukunya dari terbitan tahun 1681 sampai 1904 itu masih gratis. Kalau 4 bulan yang lalu, nggak tahu kalau sekarang. Tapi mudah-mudahan masih bisa dapat. Ketik Bantam, dan itu banyak buku-buku dari terbitan. Nah, kenapa Banten jadi peradaban dunia? Kemudian Banten memiliki satu ideologi, walaupun Banten menjadi pusat ekonomi maritim sebagai negara metropolis pada zamannya, itu ideologi masyarakatnya seperti masyarakat Bali hari ini. Orang Bali banyak pendatang, banyak wisatawan, keganggu nggak aktivitas masyarakat Bali? Itu relatif
90% enggak. Justru para pendatang lah yang melakukan semua aktivitas ekonomi di sana. Orang Balinya itu sibuk ngurusin tentang akidah, karena mereka masih Hindu, mereka menjalankan ritual adat dan ritual keagamaannya, sehingga itu menjadi daya tarik sendiri. Nah, Banten pun dulu sama seperti itu. Makanya banyak sumber Banten bahwa orang Banten males. Buku sejarah yang berkembang, kalau baca buku sejarah Banten, orang Banten malas, orang Banten kumuh, orang Banten ini itu karena dulu pelancong dunia itu datang ke Banten, datang ke satu tempat mendeskripsikan tentang Banten, datang ke satu tempat mendeskripsikan. Ketika kumpul hari ini dibaca oleh para pengkaji, menggambarkan itu bahwa diinterpretasikan Banten kotor, Banten kumuh, Banten jorok, Banten masyarakatnya pemalas, ini itu segala macam. Karena sudut pandangnya hanya satu, nggak sudut pandang nggak sudut pandang secara global. Nah, Banten, kenapa saya ucapkan Banten sebagai poros peradaban dunia abad 16-17? Karena Banten adalah setting terbanyak dari karya sastra Eropa abad 17, itu hampir semuanya settingannya adalah Banten. Settingnya Bantam, karya sastra, untuk karya sastra semuanya. Jadi kalau tidak dikatakan sebagai sastrawan, tidak dikatakan sebagai sejarawan, tidak dikatakan sebagai antropolog, kalau belum mengunjungi Banten, settingnya Banten. Maka Banten mulai oleh kita hari ini mulai bangkitkan kembali dari keterpurukan itu. Lewat apa? Lewat eksplor kembali nilai-nilai kearifan lokal, munculkan kembali, tarik kembali. Karena posisinya hari ini itu Banten itu ibarat sumur yang sudah mulai kehilangan sumber. Kita harus cari sumbernya supaya sumber itu akan terisi air kembali, nggak bisa dinikmati orang lain. Mungkin itu sih pemaparannya, lebih enaknya tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu buat pemantik aja itu, buat pemanas. Panas dulu kalanya ini. Ya, mungkin untuk menceritakan diskusi hari ini kita buka pertanyaan lah. Dari teman-teman siapa yang mau bertanya? Apa aja? Acungkan tangan. Kegelisahan di lingkungan sekitar tentang apa aja? Nah, itu bahan itu. Bebas. Abah Yadi itu menjelajah. Banten nih. Dan tentu sudah seneng kene iku weruh kabeh ceritanya. Weruh. Tapi apa saja yang mau didiskusikan bebas ya. Itu bisa jadi bahan puisi, jadi bahan cerpen, jadi bahan tulisan gitu. Ya, tentang kesejarahan yang ada di Banten atau di Pontang atau di Tirtayasa ini. Tadi kan hanya gambaran aja, ya, gambaran bahwa Banten itu menjadi setting dalam karya sastra Eropa itu abad 16 sampai 17. Settingnya pasti Banten. Bahkan juga ada merek motor namanya Bantam. Karena khusus, karena Banten udah jadi buah bibir. Gitu. Nangis gitu. Sok yang mau nanya. Anilah biasanya. Apa saya yang harus nanya? Sini. Iya, takon ikut tadi Pak. Saya yang harus nanya. Ya. Jarang-jarang kita diskusi materi yang luar biasa. Manfaatkan lah. Isin. Budaya lisan isin. Nih, ini ada satu pepatah. Ya, karena kan malu-malu kan. Supaya buat untuk membangkitkan rasa malu. Jika Anda berani, tunjukkan keberanian. Jika Anda cerdas, tunjukkan kecerdasan. Jika Anda pintar, tunjukkan kepintaran. Tapi jika Anda malu, jangan sekali-kali tunjukkan kemaluan. Geger kan malu.
kan? Ribut enggak? Ngarang apa oleh sing sejarah gitu? Lali nggak? Ambil dulu, Pak. Mau takon bae diskusi itu. Pak, tadi kan ada ya di Banten itu. Namanya siapa? Ya, perkenalkan dulu. Nah, Maka saya Ustaz Tunasana. Saya mau tanya, tadi kan di Banten tuh ada seni, ada itu kan banyak tuh, ada berapa 11 kan? Di seni itu di kampung saya kan ada kan sekolahan ada seni bela diri tapak suci. Terus di kampung saya ada seni, cuman beda. Dia kalau mau latihan udah ada selamatannya gitu tuh. Sedangkan tapak suci nggak ada yang namanya gitu. yang satu bela diri apa namanya? Yang di kampung bela diri apa namanya? Terumbu, Iya, Dandrong, kayak Semangat Cimande. Jebus, terus Cimande gitu. Hmm. Dia itu kalau udah 1 bulan tuh latihan, nanti dia itu ada selamatan kayak ayam gitu. Ayam putih kan nggak tahu. Yang ditanyakan apanya? Eh, Kenapa harus ada selamatan, sedangkan tapak suci nggak ada macam kayak gitu. Ya, langsung aja ya. Ini itu masuk di tradisi lisan. Karena pencak silat itu masuk dalam kategori tradisi lisan. Karena penyampaiannya harus dengan lisan. Karena nggak bisa ketika ditulis gerakan silat itu nonjok tangan yang ngepel, habis itu. Habis itu menguraikan kata tonjokan itu satu bab gitu. Iya, Menguraikan ya. Karena itu masuk kategori tradisi lisan. Kenapa orang latihan silat khusus latihan silat tradisi? Karena tapak suci itu bukan kategori silat tradisi. Itu masuknya kategori silat prestasi. Karena udah ada aturan baku yang dipakai oleh tapak suci atau merpati putih atau ini segala macam, itu udah ada standar bakunya. Nah, silat tradisi itu nggak ada standar bakunya. Silat tradisi itu untuk mempertahankan diri sendiri. Kenapa ketika habis latihan kenaikan jurus itu harus ada ada syukuran, ada ijazah. Sebenarnya itu ijazah. Merestui seorang guru, merestui ke muridnya Anda sudah berhasil untuk jurus ini. Itu ininya awalnya. Nah, kedua, kalau dulu lebih parah, kalau sekarang hanya ngambil ayam. Ya, hanya bawa ayam jago baru dipotong dimakan oleh bareng-bareng. Dulu lebih parah, ayamnya itu ada syaratnya, tidak pernah dipegang oleh pemiliknya. Ya. Dari semenjak netas ayam itu belum pernah kesenggol sama pemiliknya yang jago. Dan itu nangkapnya harus yang bolong dari jam 10 sampai jam 2. Ketika hari ini nggak tertangkap, nanti dapat 3 hari baru diulangi lagi terus sampai ketangkap. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Kenapa seperti itu? Bukan tanpa makna. Seberapa lincah mereka setelah latihan. Ya kan? Orang nangkap ayam butuh kuda-kuda enggak? Kalau enggak, Ya kan? Butuh kuda-kuda, butuh kecepatan tangan, butuh segala macam. Maksudnya ke sana maksudnya. Sehingga yang diperbolehkan ayamnya itu adalah ayam yang betul-betul tidak pernah dipegang oleh pemiliknya. Masuk kandang sendiri, cari makan sendiri, segala macam. Soalnya pernah dipegang menurut ya. Iya. Maksudnya ke sana, sehingga itu adalah satu praktek lah. Kita habis belajar, prakteknya nangkep ayam. Setelah itu capek, baru dimakan. turunin gelang kan Itu apa namanya? Filosofi nangkep ayamnya itu. Ada filosofi syukurannya itu adalah mempraktekkan itu. Dan itu baru nangkep ayam. Ada yang lebih menariknya itu ilmu pelet. Ada yang lebih menarik ilmu pelet itu. Harus mencari yang aneh-aneh, mencari ini, mencari itu. Saya punya pengalaman.
Dian Sucitra tahu Iya. ya. Dian Sucitra tahun 2006-2007 kita pelet karena dia takut sama perempuan. Ya, takut sama perempuan. Jadi kalau dekat dengan perempuan deg-deg. Saya kasih batu batu kerikil, pegang, suruh baca suruh baca bacaan, sambil nunggu 3 bulan berikutnya suruh mencari ayam putih yang tidak pernah dipegang sama pemiliknya, ayam putih. Kalau sudah dapat silahkan dikurung. Nyari ketan hitam yang umur ketika proses tanam sampai panennya itu 6 bulan, dan itu harus dianiani. Terus ternyata sampai 1 tahun baru dia lakonin peristiwa itu. Ketika semuanya dilakonin, proses sampai 1 tahun itu bacakan segala macam. Kemudian setelah makan baru saya kasih tahu. Gampang untuk perempuan. Kamu selama 1 tahun ini berat mana untuk nembak perempuan dengan mencari ayam yang kayak gitu? Logikanya kebuka. Oh iya. Nah, logikanya kebuka. Ketika logikanya kebuka, ya nembak perempuan mah mudah kan, artinya kan, daripada nambakin segala macam. Orang dulu itu untuk meyakinkan apa yang kita lakukan dalam hal-hal tertentu itu dibikin proses, sehingga ketika proses itu mulailah diberikan pemahaman. Tapi pemahamannya itu setelah nanti ketika sudah punya murid. Jadi memberikan pemahaman itu enggak langsung ketika murid itu sukses dikasih pemahaman. Nanti ketika murid ini sukses sudah punya murid, baru diberikan pemahaman oleh gurunya. Kalau masih ketemu gurunya, kalau nggak ketemu gurunya, dia akan terputus informasi. Nah, itu tentang dan itu semua persilatan. Kayak sekarang ada persilatan kaserangan, itu nggak ada, ya kan? Ada silat kaserangan kan? Itu nggak ada sama kayak tapak suci. Iya, jadi nggak ada ininya, nggak ada syukuran kenaikan jurusnya. Kalau di Cimande ada istilah keceran, kalau di Terumbu ada istilah lain, di Bandrong ada istilah kolongan. Jadi itu ada macam-macam istilahnya. Intinya semuanya itu nangkap ayam itu adalah praktek kuda-kuda dan kecepatan. Baru terpikir kan sok lain yang lain ya. Nama munawarnya dari kemanusiaan mau nanya Pak, di Kecamatan Terasa kan ada kesultanan, itu ada peninggalannya nggak ada seperti yang lama gitu, gimana kerajaannya gitu? Tirtayasa itu, Keraton Tirtayasa itu bukan keraton administrasi. Keraton Tirtayasa itu adalah keraton yang dibuat ketika masa Ageng Tirtayasa khusus untuk kawasan ekonomi khusus. Itu Tirtayasa. Mulai dibangun tahun 1654 sampai 1679 proses pembangunannya. Pembangunan irigasi, pembangunan bendungan, pembangunan sodetan kali, kanal Cidurian Cujung, Cidurian Pisadane, terus Cujung Kali Parung, itu cuma disodet. Jadi untuk proses pengairan sawah. Dan itu ada 6 pabrik gula batu. Kalau sekarang jadi gula pasir, kalau dulu kenalnya gula batu. Gula batu itu dari tebu yang digiling, hanya proses penggilingan, baru disaring, diendapkan jadi jadi batu. Diendapkan itu jadi batu, dan itu dipakai untuk yang dikenal kemudian hari ini adalah gula batu. Itu ada 6 pabrik. Yang di Serang ada 3, di Kelapa 2,
Kelapa Dua apa namanya Serang, terus di apa namanya Kampung Gedong itu di Mandaya, di terus sama di belakang Polsek Petir itu ada ininya. Yang 4 itu di Tangerang, dari mulai Kronjo, terus di Mau, terus sampai ke belakang di SMP Penabur di Krawasi. Jadi itu wilayah ekonomi khusus. Jadi wilayah ekonomi khusus itu untuk kebutuhan ekspor dia dibangun di sini. Nah, Tirtayasa itu sebagai kantor sekaligus gudang, sekaligus juga orang-orang yang mau beli tidak lagi ke Banten Lama, karena Banten Lama itu kota administrasi, pusat ibu kota administrasinya ada di Banten Lama. Tirtayasa itu pusat ekonomi. Kenapa pusat ekonomi di Tirtayasa? Karena berdekatan dengan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu pergudangan untuk orang-orang Eropa dari Prancis, Inggris, Denmark, Belgia, terus VOC, terus Inggris, itu semuanya di ngontrak di Sunda Kelapa. Itu zaman Agung Tirtayasa. Pasca Agung Tirtayasa tahun 1711 Sunda Kelapa memproklamirkan diri sebagai Kesultanan Batavia. Yang sultannya, rajanya itu Batavia, orang Belanda. Dan itu membayar semua wilayah itu ke Kesultanan Banten. Dibayar sebagian ada serah terima perjanjian bilateral karena beberapa hutang-hutang Kesultanan Banten tidak sanggup membayar ke VOC, sehingga minta wilayah untuk pelunasan hutang. Itu wilayah Batavia hari ini, wilayah Jakarta hari ini. Nah, Tirtayasa ini belum sempat dimaksimalkan, itu keburu anaknya Abdul Qahar itu melakukan perlawanan kudeta untuk menjadi sultan penuh. Kenapa, pertanyaan besarnya, kenapa Sultan Haji ini melakukan kudeta, melakukan perlawanan terhadap Agung Tirtayasa? Karena Sultan Haji ini khawatir seperti kakeknya Abul Ma'ali. Abul Ma'ali itu tidak sempat menjadi sultan penuh, hanya masih Sultan Anom, keburu meninggal, langsung diserahkan ke cucunya, ke anaknya Abul Ma'ali, Agung Tirtayasa. Jadi Abdul Wafahir, Abul Ma'ali, Agung Tirtayasa. Agung Tirtayasa naik jadi sultan penuh langsung, sementara bapaknya hanya sebagai Sultan Anom. Sultan Haji ini sama, khawatir nanti naik itu sultan, anaknya Sultan Haji yang jadi sultan penuh, karena Sultan Haji udah mulai sakit-sakitan. Sultan Haji itu mulai sakit-sakitan di tahun 1682 78 itu udah mulai sakit-sakitan, sehingga ingin menjabat sultan penuh. Nah, pertanyaan besar, kenapa ngotot ingin menjabat sultan penuh? Rupanya Sultan Haji itu sudah membuat perjanjian draft secara pribadi tanpa mengatasnamakan negara sama VOC. Perjanjiannya silahkan di arsip nasional, itu ada di Banten 6, kode arsipnya Banten 66, Banten 79, Banten 64. Itu kode draft perjanjian Agung Tirtayasa Sultan Haji dengan VOC tentang proses hutang piutang. Jadi hutang lada di Lampung itu akan dibayar dengan di hutang uang untuk pembangunan Lampung dan Bengkulu, termasuk juga untuk pembangunan di Karawang. Itu kurang lebih saat itu nominalnya 60 juta 66.000 juta, kurang lebih sekarang itu sekitar 600 triliun hutang Agung Tirtayasa Sultan Haji. Itu di perjanjian itu draftnya ditulis tahun 1654. Ketika VOC itu sudah hengkang dari Banten pindah ke Hong Kong, karena VOC itu udah gak sanggup untuk melakukan dagang. Ternyata ketika di Hong Kong, VOC ini itu mesra dengan Sultan Haji tahun
tahun 71 72 baru datang kembali ke Banten, baru melakukan perjanjian sepihak. Kemudian mulailah proses untuk membunuh sultan, untuk membunuh kerabat-kerabat segala macam. Itu proses keraton di Tirtayasa. Sehingga kenapa kemudian di sini juga terjadi ada kampung Taibon, ada Taibon itu untuk Ibu Suri. Terus juga kesananya ada Kaserangan. Kaserangan itu disebut juga tanah sawah negara. Terus dari Kaserangan ada Ketiban, terus Pusar, ada Pusar itu irigasi sultan itu, dari Pusar itu terus itu irigasi sultan yang dibangun. Nah pertanyaan besarnya, siapa yang bangun? Apakah orang Banten ataukah orang luar? Itu buruh migran dari Cina, semuanya ngebangun itu buruh migran dari Cina. Pertanyaan besar lagi, siapa menteri perencanaan nasionalnya saat itu rupanya orang Cina yang diangkat Sultan Agung Tirtayasa itu bergelar Pangeran Cakradana, atau di manuskrip itu dikenal dengan istilah Sulanjana. Jadi Cakradana itu adalah otak untuk pengembangan ekonomi khusus. Otaknya termasuk modalnya juga dari modal Cina, termasuk pekerjaannya orang Cina semuanya, yang tukang babat, yang tukang ini segala macam orang Cina. Sehingga di wilayah Pontang sampai ke Tirtayasa sampai tahun 40 sampai tahun 60-an ini masih banyak orang-orang Cina. Walaupun sekarang udah nggak ada. Ini Kita mana yang dagang? Itu lagi perang bareng. Apa sih gimana? Nah, itu di Tirtayasa tentang keraton di Tirtayasa. Nah, kenapa di kampung itu dikenal dengan istilah kampung kemanisan? Karena memang itu untuk menyebut tamu. Area publik kemanisan itu kan posisinya di masuk ke kecamatan Tirtayasanya kan, di sekitar ini itu untuk suguh tamu, orang-orang yang ini suguh tamu. Makanya nyebrang ke Tanaranya itu yang ada di manuskrip itu ada namanya Kampung Laban. Ada yang saya cari hari ini itu adalah kampung namanya Sumur Angsana. Sumur Angsana itu dikubur 3.000 tentara Cirebon dan Mataram. Itu dikubur di Sumur Angsana itu. Ada kuburan massal. Ketika zaman Sultan Abul Mafahir akhir, Cirebon dan Mataram datang ke Banten dan ingin melumpuhkan Banten karena Banten mesra dengan VOC. Mereka Cirebon dan Mataram itu iri karena kemajuan Banten, hubungan dagang Banten, semua harga dijual oleh Banten itu mahal, sementara dijual oleh Mataram dan Cirebon itu harganya lebih murah, padahal produknya sama. Nah, akhirnya iri, ada apa? Mataram dan Cirebon bawa 3.000 pasukan, dilawan oleh 300 pasukan yang dipimpin oleh Lurah Astra Susila, Temanggung Astra Susila. Dari 3.000 orang itu wafat semuanya. Yang 3.000 itu wafat semuanya. Dari 56 kapal, 5 kapal habis oleh ombak, 1 kapal selamat yang pulang kembali ke Mataram, sisanya itu dikubur di Sumur Angsana. Itu tentang Tirtayasa. Nah, ini bisa dari semuanya bisa direkam, tinggal dicari ininya. Itu buat nanti mudah-mudahan ketika ada permintaan untuk menjadi tour guide di Nawawi Center, itu untuk bicara tentang storytelling, untuk bicara ke pengunjung wisatawan di Nawawi Center. Karena Nawawi Center itu radiusnya 4 kecamatan: Tanara, Tirtayasa, Pontang, Carenang, dan Lebakwangi. Ada 5 kecamatan untuk Kabupaten Serang. Itu untuk Nawawi Center. Sehingga mulai digarap tentang informasi lokal itu. Jangan bicara tentang salah dan benar. Urusan salah dan benar itu urusannya
yang lebih tinggi. Tapi kumpulkan semua informasi yang ada di masyarakat. Nanti ada banyak ada banyak dokumen, nanti mana bisa dipilah mana yang cocok untuk dipakai ke kalangan orang-orang yang mitos, yang dipakai oleh kalangan. Nah, hari ini ilmu yang dipelajari oleh semua orang itu tidak tepat cara menyampaikannya, tidak tepat. Bisa gimana? Etika penyampaian ilmunya itu nggak sesuai. Contoh kecil, ya contoh. Kenapa orang dulu dianggap damai? Ketika orang berilmu itu walaupun beda pemahaman, beda ini, itu dianggap biasa dan nggak ada perdebatan. Kenapa? Karena dulu orang-orang dulu itu anak-anak ibtidaiyah diajar sama anak MTS. Kenapa anak ibtidaiyah diajar sama anak MTS? Karena cara penyampaiannya masih sesuai. Anak-anak. MTS itu diajar oleh anak-anak aliyah. Aliyah diajar oleh anak-anak yang perguruan tinggi. Nah sekarang anak dosen S2 suruh ngajar anak SMP, bahkan ngajar anak SD. Nyampe nggak ilmunya? Cara penyampaiannya, bahasa segala macamnya nggak nyampe, lalu tinggi sehingga lompat, ya. Mau melompati. Ketika proses melompati ini, nah inilah kegagalan. Jadi cara menyampaikan, cara penyampaiannya itu, yang sehingga etika menyampaikan ilmu hari ini itu bebas. Hari ini itu bebas, tidak melihat kondisi. Dokter menyampaikan ilmu ke masyarakat masih taklim yang biasa, yang masih kelasnya kelas Fathul Qorib dikasih pemahaman Fathul Mu'in, tapi nggak stres, ya kan? Kalau dari pesantren ini kelasnya masih kelas matan takrib sudah dikasih materi kifayatul ahya, sehingga menyampaikan lagi tuh ke orang-orang yang nggak pernah ini. Sehingga orang masyarakat tahu tapi nggak paham. Orang tahu itu belum tentu paham. Pahami dulu baru cari tahu berikutnya. Jangan tahu dulu. Kalau kita tahu dulu nggak paham pasti akan nyasar. Nah, jadi itu sok. Iya, Meli. Mau nanya, kalau melihat dari sejarah itu dari segi sastranya di Banten, apakah sastra atau sastrawan di Banten ini menurun atau meningkat? Sastrawan karyanya atau orangnya? Dua-duanya. Sastra dalam sejarah, ya. Jadi ini bukan sastrawan modern ya. Oh, ya. Bicara sastrawan. Dalam sastra itu, dalam manuskrip kuno, sastra itu adalah orang yang belajar. Itu sastra. Sastra. Kemudian ada sastri. Sastri menjadi kata santri. Hari ini sastra dan makanya ada istilah sandi maya dan ada istilah sandi sastra. Sandi maya itu, sandi sastra itu orang yang bisa menulis dan bisa menguraikan semua tulisan itu ini baru dikenal dengan sastra. Nah, ketika orang yang menulis kemudian dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal istilah sastrawan. Nah, perbedaan sastrawan dulu sastra dulu dengan sastra hari ini itu jauh. Perbedaannya jauh. Kenapa jauh? Sastrawan hari ini itu berbicaranya karyanya ini melampaui pikirannya sebelum dia lakukan. Ya, itu sastrawan hari ini melampaui pikirannya sebelum dia lakukan. Beda dengan sastrawan dulu. Kalau sastrawan dulu apa yang sudah dilakukan itu baru dibikin karya sastra. Nah, artinya pertama, sastrawan dulu ini relatif abadi. Karyanya relatif abadi. Sampai hari ini pun tetap masih masih bisa dipakai. Tapi kalau sastrawan modern
ketemu dengan 4 kali karyanya berikutnya, karya ini udah dilupakan. Ya, karya ini udah dilupakan. Kenapa? Karena ruhnya itu nggak masuk. Orang dulu itu nulis itu betul-betul dengan meditasi. Bukan hanya nulisnya. Ada etika nulis. Isinya. Ada etika nulis. Apa etika nulisnya? Pertama, ada satu manuskrip yang karya sastra juga, Isun Amimiti Angarang Tembang. Isun Amimiti Anulis Angarang Tembang. Asmarandana Tembang. Nyaritakakan sajarah supaya pada rogaba. Jadi orang dulu ya ketika mau nulis itu sudah puasa 40 hari terlebih dahulu sebelum nulis. Puasa dulu 40 hari. Dia sudah mensucikan dirinya ketika proses menulis dan merenungkan apa yang akan ditulis. Itu sudah hafal. Sehingga ketika proses nulis itu butuh waktu yang 1 bulan. Selesai. Kalau orang hanya bikin outline-nya dulu kan. Bikin outline, bikin alur baru orang dulu enggak. Nah, kemudian di situ ada apa di lanjutan terakhir Isun anulis angarang tembang asmarandana tembangi nyaritakan sejarah supaya pada rogaba. Nah, ada kalimat berikutnya ingkang arse mace tulisan iki anggo pamanya. Jadi dulu orang yang mau membacanya aja tulisan itu harus menggunakan kemenyan. Kemenyan itu bukan arti kemenyan kayak orang sekarang apa namanya doktrinnya mistis supaya itu bukan. Jadi ada etika di sana. Kemenyan itu adalah wangi-wangian orang dulu. Kemenyan itu artinya wangi-wangian. Ya, kemenyan itu coba sekarang praktekkan. Ketika mau proses nulis itu lampu harus terang. Ya kan? Lampu harus terang. Badan juga harus suci. Harus sudah mandi, harus segala macam. Terus ruangan itu juga harus harum. Kenapa ruangan harum? Karena nulis itu otak yang main. Ketika otaknya main, badannya bersih, semua bersih, sehingga karya pun akan bersih. Jalurnya. Ada etika di situ. Nah orang sekarang di mana aja kepada pohon jambu. Nah, sehingga karyanya pun hampir mudah dilunturkan. Itu perbedaan antara sastrawan dulu dan sastrawan hari ini. Nah, banyak mana sastrawan dulu dan banyak hari ini sebenarnya sama. Dulu kalau dulu jumlahnya 100, hari ini pun 100. Pertanyaannya bukan banyaknya, kualitasnya. Sastrawan dulu kualitasnya seperti apa dan sastrawan hari ini kualitasnya seperti apa? Harusnya itu pertanyaannya. Kenapa kalau bicara kualitas? Ketika orang banyak hanya untuk menjadi populer doang, mudah. Tapi setelah populer mau diapakan? Apakah populer karyanya atau populer orangnya? Ya kan? Kalau orang dulu populer karyanya, terserah. Kenapa? Karena niatnya dari awal. Niatnya untuk menjadi amal jariah untuk ke masyarakat. Kalau hari ini beda. Niatnya tenar dan menghasilkan ekonomi. Berbeda loh niatnya. Makanya harus dibalik lagi. Supaya apa? Hari ini kita butuh ekonomi, tapi karya juga butuh untuk menjadi abadi. Makanya harus dua-duanya digabungkan. Jadi itu. Kalau untuk ukuran jumlahnya, banyak hari ini. Siapa yang jadi sastrawan? Di Facebook itu, wah. Tapi nilainya, ada nilainya enggak? Enggak ada nilainya. Jadi kosong. Hanya bermain kata-kata, bermain apa namanya? Bermain kata, bermain ini segala macam, tapi tidak memiliki konten yang bisa dipakai oleh masyarakat. Yang nggak bisa dipakai oleh masyarakat. Karya tulis itu mau novel, mau sastra, mau puisi, mau karya ilmiah itu harus dipakai oleh masyarakat berikutnya. Ide gagasan kita ini menjadi minimal itu menjadi menjadi pendorong untuk melakukan perubahan ke masyarakat.
baru namanya apa namanya, dari karya itu akan mendapatkan amal jariah. Setelah amal jariah, orang tahu segala macam, baru akan menghasilkan ekonomi. Itu yang harus apa namanya, frame-nya hari ini yang harus digeser. Kalau hanya untuk sebatas menulis doang segala macam, banyak menulis. Malah untuk menulis doang gampang, baca buku 100 ya kan, baca buku 100, setelah baca buku 100 masukkan ke otak, tulis kembali. Dari mana tahunya? Hanya dari baca buku 100 ya kan. Tapi tahu nggak lapangannya? Nggak tahu. Daripada bikin kayak gitu jauh-jauh, mendingan garap aja satu jambu. Itu lebih detail, lebih konkret. Saya 2015 kedatangan tamu dari Jepang, Profesor Mikihiro. Profesor Mikihiro itu ahli bahasa Sunda dari Jepang, pakar dan ahli bahasa Sunda, orang Jepang. Ketika datang ke Serang, nemuin saya, yang dicari apa yang dicari? Pertanyaannya satu, bagaimana orang Banten ketika bersih-bersih sebelum mengenal odol dan sabun? Pertanyaannya itu, bersucinya orang Banten sebelum mengenal odol dan sabun. Saya praktekkan, masih ada. Ayo keliling ke lapang sampai ke Pontang misalnya. Mandi air keramas pakai merang. Asal ada nenek-nenek di dari sini nih, apa namanya, Pontang Legon ini. Di rumah Pak Profesor Mami ya, di belakang. Masih ada nenek-nenek masih keramas pakai ini, pakai merang. Itu bangganya minta ampun. Selama 8 tahun penelitian tentang toharo menemukan nenek-nenek keramas pakai merang ada di sini. Hah? Enggak boleh, etika itu. Takon, merang kok apa aja baru. Setakan ibu bet takon. Kapan takon kita pakai isin. Merang. Nah, mitos ke akhirnya kan. Ceng. Merang. Merang itu batang padi yang paling ujung sampai ke buah. Itu merang. Iya. Buahnya. Kalau dami itu pohon secara utuh. Itu dami. Dari buah padi ini ada batang yang untuk apa namanya, tangkainya ini. Itu namanya merang. Itu dibakar. Ya, dibakar. Aromnya itu dipakai untuk keramas. Itu orang dulu. Nah, mandinya pakai apa? Pakai daun bidara, daun ini, kembang ini segala macam. Itu saya bawa ke Pandeglang, ke Baduy itu. Khusus anak. Tapi beberapa jenis pendaunannya udah disiapkan di sini. Itu bisa jadi alur cerita itu. Hah? Justru kalau untuk daun bidara, makanya sekarang udah banyak daun bidara semenjak penelitian Mikihiro itu. Ini kalau yang kulit apa namanya berminyak, bukan berminyak, sering keras kalau mati, itu pakai daun bidara itu akan lentur kembali. Untuk kulit, untuk muka, untuk ini. Yang biasa orang Pontang pakai daun bidara itu untuk mandikan mayat. Enggak. Kenapa pandian mayat dulu pakai daun bidara? Karena memang toharonya pakai itu sebelum mengenal sabun. Sebelum mengenal sabun. Jadi ada apa namanya? Ada perjalanan peradaban kita sebelum mengenal sabun itu apa sih? Tapi malah kita nggak punya mitos akhirnya kan. Akhirnya kan mitos. Kenapa mitos? Karena pemahaman kita tidak sampai. Mitos itu ilmu yang tidak ilmu yang tidak terpikirkan oleh masyarakat sesudahnya. Anda tidak mengalami. Itu mitos. Jadi apa namanya, daun bidara itu adalah salah satu daun yang sekarang masih dipakai untuk pemandian mayat. Itu dulu termasuk untuk mandi kembang, untuk mandi ini itu segala macam. Dan daun bidara tinggal dicelupin daunnya 2 di kolam, di apa namanya, nggak berwarna di ini kolam, itu kulit itu akan lebih mulus. Termasuk sekarang daun bidara pakai hand body. Nah itu dari daun bidara.
Gitu. Makanya kenapa namanya daun bidara? Nah, ada pertanyaan besar nih. Kenapa daun itu kemudian oleh orang Indonesia, Nusantara, termasuk juga orang Arab itu dikenal daun bidara? Daun bidara itu adalah dikenal sebagai daun bidadari yang biasa dipakai oleh bidadari mandi, itu daun itu. Karena itu dikenal juga sebagai daun. Sok, sekarang abadikan daun bidara dan itu akan menjadi satu. Ini dulu orang mandi, kita mandi pakai daun ini nih. Itu cerita aja. Ada pohon itu tuh difoto, digambar, dibikin satu cerpen. Cerita nenek ini itu akan lebih walaupun itu fiksi, tapi fiksi ilmiah maksudnya. Itu lebih berharga. Itu namanya cece tadi, karbon kopi. Ya kan? Enggak mesti harus menghayal jauh-jauh nulis. Bisa jauh-jauh. Ya, ajan dulu.